Sabatnya itu. Lalu Elohim memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari Sabat ia berhenti dari segala penciptaan yang dibuatnya itu. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita sama-sama membaca. Engkau telah memilih kami dan menguduskan kami dari antara bangsa-bangsa. Dan dengan kasih dan perkenanmu, engkau memberi sabat-Mu yang kudus untuk menjadi pusaka kami. Diberkatilah engkau, Yahweh, yang menguduskan hari Syabat. Bersama-sama, amin. Amin. Kita akan masuk di dalam pemberkatan atas anggur. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam, borai peri hagafen. Amin. Beshem Yeshua HaMashiach. Ini anggur sukacita, Lahayim, hidup. Lahayim. Selanjutnya kita akan memberi berkat atas roti. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Amin. Beshem Yeshua HaMashiach. Roti ini dibuat dengan ragi, disebut khalah, dan dibuat bentuknya terpilin seperti ini. Jadi itu menunjukkan bahwa ada persekutuan. Biasanya juga bisa merupakan dua buah, supaya itu menunjukkan juga dua loh batu. Dua ketul roti itu menyatakan double blessing. Jadi ada dua buah porsi berkat pada hari Syabat. Amin. Kita lanjutkan dengan berkat untuk istri. Suami dan anak-anak bangkit berdiri. Kita membacakan Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Pada bagian-bagian yang terpilih. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat kepadanya, dan dia berbuat baik sepanjang umurnya. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah fana.
Tetapi istri yang takut akan Yahweh dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 128 sebagai tanda penghargaan kepada suami. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Yahweh. Kiranya Yahweh memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Amin. Sekarang tiba saatnya ayah memberkati anak-anaknya. Mari semua. Mari kita berdoa sebelum nanti saya akan memberkati anak-anak saya. Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh meneruskan iman ini kepada generasi berikutnya. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kami mohon Tuhan memberikan tubuh yang sehat, Tuhan memberikan kecerdasan dan hikmat, supaya mereka boleh hidup di atas rata untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Amin. Sekarang, Yoel, terimalah berkat Tuhan. Yasimka Elohim ke Efraim Feki Manasye. Amin. Kiranya Elohim akan menjadikan engkau seperti Efraim dan Manasye. Engkau akan melupakan masa lalumu yang tidak menyenangkan, dan engkau akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukungmu, karena buah-buahmu berasal dari Bapa di surga. Amin. Sekarang Irina dan Karen, terimalah berkat Tuhan. Yesimak Elohim ke Sarah, Rivka, Rahel, Lea. Kiranya Elohim akan menjadikan engkau seperti Sarah, Rivka, Rahel, dan Lea. Engkau akan menjadi wanita-wanita bijak seperti yang tertulis dalam Amsal 31. Engkau akan menjadi berkat dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Engkau juga menjadi berkat bagi suami dan anak-anakmu kelak. Amin. Dan semua anak-anak, terimalah berkat Tuhan. Yefareka Adonai Feyis Mereka. Yaer Adonai Panaf Eleka Fekuneka. Yisa Adonai Panaf Eleka Feyasim Leha Shalom. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Ruach HaKodes akan memimpin langkah-langkah hidupmu dalam Mesias Yeshua. Amin. Amin. Ya. Kita akan membaca Mazmur 23 sebagai satu mazmur untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah domba-domba Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23, Mazmur David. Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutiku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Pemirsa, Anda dapat mengirimkan ide, saran, komentar terhadap apa yang telah Anda saksikan, dan kepada nomor HP yang tertera di layar televisi saudara. Saya senang membacanya. Kita melihat jamuan petang Syabat atau jamuan Erev Syabat. Kita sebut jamuan Sabat saja.
juga itu adalah sesuatu hal yang indah jika dilakukan di dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga orang percaya. Ini adalah berkat Tuhan bagi keluarga. Apa yang tadi kita sudah lihat, itu saya akan sampaikan di dalam bentuk kalimat. Yang pertama, kita melihat bahwa suami itu menjadi pemimpin rohani di dalam keluarganya sendiri. Ia menjadi imam dalam keluarganya. Bukankah sesuatu yang indah jika kita bisa memulihkan keimaman di dalam keluarga kita masing-masing? Suami menjadi imam. Amin. Suami menjadi pemimpin rohani. Kita memang mengenal ada hamba Tuhan, pendeta menjadi pemimpin jemaat, tetapi kita kehilangan kepemimpinan rohani dalam keluarga. Sabat, jamuan sabat membantu kita memulihkan itu. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa suami menghargai istrinya. Suami memuji istrinya dengan firman Tuhan. Amsal 31. Bukankah itu sesuatu yang indah? Ada banyak sekali suami-suami Indonesia tidak pernah memuji istrinya. Tetapi di dalam Sabat ini, kita diajar oleh firman Tuhan untuk menghargai dan memuji istrinya. Kita juga melihat istri menghargai dan mendukung peran suaminya. Jamuan ini tidak pernah akan terlaksana kalau tidak istri yang pernah pertama sekali menyiapkan ini. Dan kemudian dia juga membacakan Mazmur, dan Mazmurnya indah-indah. Itu merupakan satu berkat bagi suami untuk terus hidup di dalam jalan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Bukankah ini sesuatu yang berharga untuk keluarga kita? Dan kemudian kita juga melihat ayah memberkati anak-anak. Ada berapa banyak ayah Kristen, orang percaya, tidak memberkati anak-anaknya. Di dalam jamuan Sabat, ayah memberkati anak-anaknya. Dan kata-katanya juga sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita memberkati dengan kata-kata itu. Dan kita tidak mengarang lagi. Jadi sesuatu yang merupakan diperintahkan Tuhan atau kehendak Tuhan bagi anak-anak kita. Dan kemudian kita juga melihat bahwa anak-anak saling melayani. Itu berarti pelayanan bukan mulai di gereja, pelayanan mulai di dalam keluarga. Amin. Bukankah ini sesuatu yang indah? Sesungguhnya inilah harta yang telah hilang dari keluarga orang percaya. Karena Konstantin pada tahun 321 memindahkan Syabat ke hari Minggu dan hanya untuk urusan gereja. Tidak ada urusan keluarga. Tetapi hari ini kita memulihkan kembali nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai keluarga dalam keluarga kita melalui jamuan Syabat. Haleluya, puji Tuhan, saya senang sekali bisa berbagi kepada saudara mengenai kebenaran ini. Dan tiba saatnya saya untuk mohon diri dari ruang dengar saudara. Kiranya damai sejahtera yang melampaui akal pikiran dari Tuhan mengawal saudara sekarang dan seterusnya. Dan saya mengatakan lehitraot, sampai jumpa pada kesempatan yang mendatang bersama saya, Pendeta Benjamin Obadiah dan keluarga. Shalom. Shalom.